Hai Ko, hai Ruth. Kalian udah sehat? Gimana kabarnya selama 4 hari isoman? Puji Tuhan, kalau kondisi aku sih sudah membaik. Cuman sedikit bosan aja. Alhamdulillah kalau aku juga udah membaik. Aku juga sama nih, udah bosen banget di asrama Alima IBB. Oh syukurlah, karena kalian lagi bosen nih. Coba deh lihat berita ini. Jadi adanya pandemi COVID-19 ini membuat pergeseran pada APBN loh. Jadi pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 ke anggaran belanja tak terduga. Terus kalian tahu nggak, sejak 3 tahun terakhir ini terdapat sebanyak 59 kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Nah, kasus yang sedang viral baru-baru ini yaitu kasus di Kota Sejahtera. Kalian tahu nggak beritanya? Aku tahu, Dit. Jadi Kota Sejahtera lagi berusaha untuk meningkatkan pendeteksian masyarakat yang terpapar COVID-19 melalui pengadaan alat material kesehatan. Pengadaan tersebut bekerja sama dengan Medica Limited Company yang berasal dari Korea. Aku juga baca berita itu loh, tapi sayangnya terdapat masalah pada pengadaan pertama barang impor tersebut. Jadi tuh ada 2 kejanggalan dalam kasus ini. Yang pertama nih, barang bonus dari pengadaan tersebut tidak dicatat ke dalam dokumen penerimaan Dinas Kesehatan. Padahal kan barang bonus tersebut seharusnya dihitung sebagai aset yang dimiliki. Nah yang kedua nih, banyak dokumen terkait pengadaan tersebut yang tidak terdaftar baik di Dinas Kesehatan maupun di kantor pabean. Nah karena kelihatan banget kan kejanggalannya, bisa kali ya kita lakukan audit investigatif untuk mengungkap kebenarannya. Kalau kita mau melakukan audit investigatif, kita perlu menelaah bukti awal kasusnya. Jadi bukti awalnya tuh pada kontrak di tahun 2020 terdapat barang bonus berupa viral nakit yang hilang sejumlah 45.600 tes. Tapi gimana ya kasus tersebut dapat terjadi? Kalau dilihat sih, Dinas Kesehatan nih selaku importir tidak melengkapi dokumen loose handling. Nah selain itu, PIB dan SPBB tidak terdaftar di kantor pabean serta BA penerimaan fisik barang tidak ada di arsip Dinas Kesehatan. Berarti kejadian itu terjadi di kantor pabean dan Dinkes Kota Sejahtera ya? Iya benar banget. Kehilangan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PPK Dinkes Kota Sejahtera dan pejabat Bea dan Cukai Kota Sejahtera. Lalu berapa ya kerugian negara akibat kasus tersebut? Kalau dihitung menggunakan metode replacement cost, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 2,5 miliar lebih loh. Wah, banyak juga ya kerugian negaranya. Harus segera diusut tuh kasus tersebut karena sudah ada bukti awal nih. Bisa dilanjut ke tahap perencanaan, yaitu penyusunan hipotesa. Nah, di mana gunanya hipotesa ini adalah sebagai cara pandang auditor terhadap kasus ini. Berarti kasus yang terjadi di tahun 2020 ini hipotesanya dimulai dari dugaan pencurian 45.600 tes viral nakit yang dilakukan oleh Kepala Dinkes dengan manipulasi administrasi kegiatannya. Nah, kerugian negara akibat hal ini itu mencapai lebih dari 2,5 miliar berdasarkan metode perhitungan replacement cost. Nah, betul banget. Kejadian ini diduga terjadi nih di kantor pabean dan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Kemungkinan terjadinya sih diawali dengan kepala Dinkes yang melakukan kolusi dan menyuap kepala kantor pabean agar mengeluarkan barang walau dokumennya tidak lengkap. Selanjutnya, kepala kantor pabean menginstruksikan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk memberikan persetujuan terhadap pengeluaran barang. Nah, diduga sesuai instruksi Kepala Dinas Kesehatan, ketika barang sampai, PPK tidak membuat nih BA penerimaan fisik barang atau kita sebut sebagai BAST. Selain itu, PPK juga tidak membuat PIB dan juga SPPB. Nah, dengan melakukan itu, diduga barang dapat dengan mudah dicuri oleh Dinas Kesehatan. Nah, terakhir, Kepala Dinas Kesehatan diduga menginstruksikan kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Aset agar tidak melakukan pembukuan terkait kepabeanan atas kontrak pengadaan barang tersebut, serta tidak mencatat barang bonus ke dalam dokumen penerimaan maupun pendistribusian barang pengadaan PTT tahap 1 ini. Wah, banyak juga ya yang terlibat dalam kasus tersebut. Kira-kira alasan mereka melakukan kecurangan itu apa ya? Ya mungkin mereka melihat kesempatan untuk mencuri dengan cara manipulasi administrasinya dan juga mereka memiliki jabatan yang tinggi. Nah, serta lemahnya kontrol internal gitu.
Selain itu, kemungkinan mereka juga beranggapan bahwa bisa untuk menutupi penyelewengan ini, karena kan yang dicuri hanyalah barang bonus. Nah, karena hipotesanya sudah tersusun nih, berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan bukti, ya nggak sih? Betul Ruth, pengumpulan bukti ini bertujuan untuk membuktikan hipotesa kita tadi. Nah, teknik pengumpulan bukti dalam kasus ini itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menelaah dan memeriksa dokumen terkait pengadaan barang tersebut. Nah, dokumen yang diperlukan itu terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, dan juga dokumen pembukuan. Tapi kan ada beberapa dokumen yang nggak ada nggak sih? Gimana cara memeriksanya? Nah, untuk itu kita perlu ngelakuin cara yang kedua, yaitu wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan kasus tersebut. Nah, wawancara tersebut nantinya bisa menjadi alat untuk mencari informasi terkait dokumen yang nggak ada di proses yang pertama. Proses wawancaranya tinggal tanya-tanya aja ya ke pihak-pihak yang terlibat. Tidak semudah itu, Enrico. Sebelum memulai wawancara, perlu nih dibuat administrasi wawancaranya. Nah, administrasi wawancara itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada tujuan pemeriksaan, yang kedua ada pertanyaan pemeriksaan, yang ketiga ada kriteria pemeriksaan, yang keempat ada bukti pemeriksaan, dan yang terakhir ada prosedur pemeriksaannya. Untuk pertanyaan pemeriksaannya, nah, itu untuk pihak masing-masingnya itu, untuk Labkesda itu ada 10 pertanyaan. Nah, untuk panitia pengadaan itu ada 15 pertanyaan. Untuk bea dan cukai itu ada 15 pertanyaan. Untuk kepala subbagian aset dan keuangan itu ada 10 pertanyaan. Untuk PPK Dinkes Kota Sejahtera itu ada 10 pertanyaan. Nah, untuk kepala kantor pabean Kota Sejahtera itu ada 13 pertanyaan. Dan terakhir, untuk kepala Dinkes Kota Sejahtera itu ada 10 pertanyaan. Wah, lengkap banget ya. Wawancara ini sih kemungkinan bisa memberikan bukti baru yang menguatkan atau bahkan mungkin pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Berarti kesimpulannya tuh karena predikasi sudah memenuhi syarat 4W dan 2H, maka kasus ini dapat dilanjut dengan audit investigatif dengan menggunakan hipotesa tadi sebagai cara pandang terhadap kasus ini, iya nggak? Benar banget, selain itu ternyata dokumen yang diperlukan juga cukup banyak loh, sampai 22 dokumen. Administrasi wawancara juga perlu disiapkan untuk melakukan wawancara kepada tiap pihak yang terkait kegiatan pengadaan tersebut. Untuk kasus ini, aku punya beberapa saran sih. Yang pertama itu terkait tindakan preventif. Nah, jadi BPK atau KPK bisa melakukan kegiatan pembinaan nih terkait integritas dalam bekerja dan juga memperkuat fungsi manajemen pengendalian internalnya sekaligus penguatan pemahaman terhadap tim nih secara menyeluruh terhadap aturan-aturan baru yang berlaku. Nah, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dasar hukum. Nah, kemudian untuk terkait kegiatan audit investigatifnya, setelah melakukan wawancara, sebaiknya auditor meninjau ulang nih bukti-bukti yang dimiliki dan menentukan apakah hipotesanya perlu diubah atau tidak gitu. Wah, lumayan banget nih. Isoman hari kelima aku jadi produktif loh. Benar banget nih, semoga kasus ini dapat terungkap deh dan juga pandemi COVID di Indonesia segera mereda. Teman-teman, aku izin live dulu ya karena mau berjemur dulu. Bye-bye. Aku juga ya. Oke, bye-bye. Oke, cepat negatif ya kalian. Semoga kalian berdua lekas sembuh.